Shalom anak-anak, kita akan kembali belajar firman Tuhan ya. Sebelum belajar firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami akan belajar tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk dapat mengerti firman-Mu dan ajarlah kami untuk taat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman Tuhan dengan penuh syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Tuhan Yesus membebaskan orang yang kerasukan setan. Peristiwa ini diambil dalam Alkitab, yaitu di kitab Markus 5 ayat 1-20. Anak-anak, sebelum Tuhan Yesus menyembuhkan orang kerasukan setan, Tuhan Yesus meredakan atau membuat tenang angin topan dan angin saka loh. Angin yang membuat murid-murid Tuhan Yesus ketakutan. Kalian masih ingat cara Tuhan Yesus meredakannya? Benar, hanya dengan mengatakan, "Diam, tenanglah." Angin topan itu tenang. Lalu, cara yang kedua bagaimana? Yap, Tuhan Yesus hanya masuk ke dalam perahu, angin sakal seketika berhenti. Kalian bayangkan, alam ini ada di bawah kuasa Tuhan Yesus. Semuanya taat kepada Tuhan Yesus. Luar biasa kan Tuhan Yesus kita? Anak-anak, dengan kuasa Tuhan Yesus juga kita ditolong supaya semakin mengenalnya. Anak-anak, setelah kejadian angin ribut itu, Tuhan Yesus dan murid-muridnya tiba di daerah Gerasa. Tahukah kamu, di daerah itu ada seorang laki-laki yang sudah lama sekali kerasukan setan atau roh jahat. Laki-laki itu tinggal di pekuburan. Dia begitu liar. Orang-orang sudah sering membelenggu dan merantainya. Tapi rantainya diputuskan dan belenggunya dihancurkan. Tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran sambil berteriak-teriak dan memukul-mukul dirinya dengan batu. Orang-orang tidak ada yang berani lagi mendekatinya. Dan tidak ada yang berani menolongnya. Sungguh menyedihkan keadaannya anak-anak. Saat dia melihat Tuhan Yesus dari jauh, dia berlari mendekati Tuhan Yesus. Lalu dia sujud menyembah Tuhan Yesus. Aneh ya, tahukah kamu apa yang diteriakannya? Dia berteriak dengan keras. "Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, demi Allah, jangan siksa aku." Anak-anak, ternyata setan atau roh jahat yang merasukinya lah yang mengatakan itu. Setan mengetahui siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya. Tuhan Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi, yang berkuasa atas segala hal, baik di sorga dan di bumi. Berkuasa atas segala yang kelihatan dan tidak kelihatan. Dan kuasa Tuhan Yesus tak tertandingi oleh siapapun, termasuk oleh setan. Setan tahu tempat yang akan dia dapatkan, yaitu tempat penyiksaan kekal. Oleh sebab itu, dia mengatakan, "Jangan siksa aku." Anak-anak, Tuhan Yesus memberi perintah kepada roh jahat itu. "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Orang yang dirasuki roh jahat itu menjawab, "Namaku Legion, sebab kami banyak." Anak-anak, Legion adalah nama yang biasanya digunakan oleh prajurit Romawi yang berjumlah 6.000 orang. Wow, ternyata
Roh jahat yang merasuki tubuh orang itu jumlahnya banyak sekali, ribuan seperti prajurit Romawi. Laki-laki itu pasti keadaannya sangat tersiksa dan sangat kesakitan. Karena pikirannya, jiwanya, dan tubuhnya dikuasai oleh roh jahat. Anak-anak, setan senang jika manusia mengalami penderitaan dan kebinasaan. Pekerjaan utama setan adalah membawa jiwa manusia untuk masuk kepada kebinasaan kekal, seperti yang mereka alami. Sekarang, cara setan bekerja kadang kelihatannya tidak menyiksa seperti laki-laki di Gerasa. Setan senang bekerja seperti malaikat baik. Setan menarik perhatian manusia dengan hal-hal yang menyenangkan. Misalnya, game dan tontonan yang menyenangkan. Sampai-sampai kamu dan saya lupa waktu, lupa berdoa, lupa membaca firman, lupa tugas-tugas sekolah, lupa tanggung jawab kita. Bahkan, games atau tontonan itu tanpa disadari membuat kebiasaan baikmu jadi berubah. Biasanya taat, jadi tidak taat. Nah, anak-anak, segala sesuatu yang membuatmu menjauh dari Tuhan itu disebut dosa. Dosa membawa kita kepada hukuman kekal. Sangat berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menginginkan seorang pun dari kamu dan saya dihukum karena dosa. Tuhan Yesus menginginkan kamu dan saya bebas dari dosa dan masuk dalam kemuliaan-Nya. Anak-anak, si legion itu memohon-mohon agar Tuhan Yesus jangan mengusirnya dari daerah itu. Tadi Tuhan Yesus menyuruh setan keluar dari laki-laki itu kan? Nah, pada waktu itu ada di lereng bukit sejumlah besar kawanan babi sedang mencari makan. Tuhan Yesus mengusir setan itu dan mereka merasuki babi yang berjumlah 2000 ekor. Sehingga babi-babi itu terjun dari tepi jurang dan mati lemas ke dalam danau. Wah, kuasa Tuhan Yesus sungguh dahsyat. Kuasa Tuhan Yesus sanggup mengalahkan setan. Setan sangat gemetar berhadapan dengan Tuhan Yesus. Kuasa setan bahkan sudah kalah dan kemenangan terbesar Tuhan Yesus adalah saat Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib. Tuhan Yesus mengalahkan kematian kekal dengan cara bangkit pada hari yang ketiga. Kita ingat di 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Bunyinya apa? Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Anak-anak, Tuhan Yesus mengalahkan kuasa dosa. Tuhan Yesus berkuasa menyelamatkanmu dari hukuman dosa dan belenggu setan. Yuk anak-anak, kita buka Alkitab. Kita lihat di 1 Yohanes 4 ayat 4b. Apa bunyinya? Iya, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Apa maksudnya ya anak-anak? Iya, roh yang ada di dalam kamu adalah Roh Kudus. Roh Kudus sendiri tinggal di dalam kamu. Karena kamu telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Sedangkan roh yang di dunia adalah roh-roh jahat yang membawa manusia kepada kebinasaan kekal. Anak-anak, karena kamu dan saya sudah menerima Tuhan Yesus, kamu dan saya sudah bebas dari dosa. Kamu dan saya milik Tuhan Yesus. Ingat ya, bahwa kita sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Yuk kita katakan, saya milik Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Saya milik Tuhan Yesus. Nah anak-anak, waktu beberapa penjaga babi melihat, mereka berlari ke kota
dan kampung-kampung sambil menceritakan tentang Tuhan Yesus yang berkuasa terhadap setan. Penduduk daerah Gerasa datang dan melihat Tuhan Yesus. Juga melihat laki-laki yang kerasukan legion sudah sembuh. Laki-laki itu duduk, sudah berpakaian, sudah waras, dan bebas dari roh jahat. Penduduk Gerasa heran dan ketakutan. Mereka bukan percaya, malah meminta Tuhan Yesus meninggalkan daerahnya. Berbeda dengan laki-laki yang sudah sembuh tadi, dia datang kepada Tuhan Yesus dan ingin mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus menyuruhnya untuk pulang dan memberitakan kepada orang-orang di kampungnya bagaimana Tuhan Yesus mengasihaninya dan menyembuhkannya. Wah, anak-anak, laki-laki itu taat loh. Dia memberitakan kuasa Tuhan Yesus di daerah Dekapolis. Dekapolis itu artinya 10 kota. Jadi, dia berkeliling dari satu kota ke kota lain menceritakan kuasa Tuhan Yesus yang menyembuhkannya. Sehingga orang-orang yang mendengarnya heran. Itulah bukti dia berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dia taat dan mau bersaksi tentang Tuhan Yesus. Anak-anak, kuasa Tuhan Yesus sangat mengherankan. Jika kamu memperhatikan firman Tuhan, kamu akan semakin mengenal dan mengagumi Tuhan Yesus. Jika roh-roh jahat bisa mengenali Tuhan Yesus, apalagi kamu dan saya. Kita perlu mengenal Tuhan Yesus dengan sangat baik. Alkitab adalah firman Allah yang diberikan kepada kita, supaya kamu dan saya mengenal Tuhan Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi itu. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkanmu yang berdosa dari hukuman maut dan membebaskanmu dari dosa. Saat ini, maukah kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus menerimanya sebagai juru selamatmu? Kamu bisa menaruh tanganmu di dadamu dan katakan, Tuhan Yesus, ampunilah dosaku. Jadilah Tuhan dan juru selamatku selamanya. Ya, dan yang sekarang buat kamu yang sudah percaya, ingatlah bahwa kamu adalah milik Tuhan Yesus. Tidak ada kuasa apapun di dalam dunia ini yang bisa memisahkan kamu dari Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus yang ada padamu lebih besar dari kuasa yang ada di dunia ini. Marilah terus belajar firman Tuhan supaya kita semakin mengenal Tuhan Yesus dan melakukan firman Tuhan sebagai senjata mengalahkan setan. Sebelum kita berdoa, kita bernyanyi dulu yuk. Lagunya lagu Sekarang Saya Sudah Bebas. Tahu kan? Yuk. 1, 2, 3. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Bebas, 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 bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Bebas, 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 bebas. Haleluya. Puji Tuhan, anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kuasa-Mu telah Engkau nyatakan kepada kami. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa menghancurkan kuasa maut dan kuasa setan. Kami memegang janji Tuhan bahwa di dalam kami ada kuasa yang lebih besar dari kuasa di dunia ini. Kami memiliki Roh Kudus yang berkuasa. Kami mau mengagungkan dan memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, kami berdoa.
Amin. Sampai jumpa anak-anak di pembelajaran firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.